Indonesia bukan punya nenek moyangnya Jokowi. Jadi Jokowi jangan seenaknya aja keluarganya dijadikan pejabat semua. Ada aturannya. Jangan sampai seperti Louis XIV. Negara adalah aku. Petisi Bumi Siliwangi, Kampus Perjuangan Pendidikan. Kami, Forum Sivitas Akademika Universitas Pendidikan Indonesia, dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran moral, menyatakan keprihatinan atas kondisi kebangsaan hari ini. Rentetan tindakan pengabaian etika, moral, dan nilai-nilai Pancasila serta pelanggaran norma konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditampilkan oleh para pejabat publik tanpa rasa malu menjadi potret rusaknya bingkai kebangsaan dan kenegaraan hari ini. Tindakan cawe-cawe dalam pemilu, penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, penggunaan fasilitas negara, politisasi bansos untuk kepentingan politik elektoral, serta pelanggaran netralitas oleh para pejabat publik dalam pemilu menjadi gejala pelanggaran terhadap degradasi nilai-nilai moral dan etika kebangsaan. Bahkan dengan penuh kesadaran dan kesengajaan, Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia secara terbuka menyatakan keprihatinannya dan keterlibatannya dalam kampanye politik pada pemilu 2024. Oleh karena itu, kami sangat menyayangkan sikap Presiden Republik Indonesia yang tidak mencerminkan kedudukannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang semestinya bersikap dan bertindak sebagai negarawan, menjadi teladan atau role model serta pengayom bagi seluruh elemen masyarakat, bangsa dan negara. Di samping itu, ketidaknegarawanan seorang Presiden Republik Indonesia tidak selaras dengan ajaran trilogi kepemimpinan pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Nasional, yakni ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri. Tadi sambutan demi sambutan luar biasa disampaikan oleh guru-guru kita, para tokoh kita. Ada yang saya tertarik apa yang disampaikan oleh Al-Muhtaram Al-Mukarram Profesor Dr. Din Samsuddin. Tadi ada pesan menarik, beliau ingatkan kita semua bahwa negara ini sedang dirusak oleh si brengsek. Ya, saya nggak salah dengar tadi kan? Betul. Siapa? Si brengsek. Cakep betul tuh istilah. Boleh saya pinjam Pak Din ya? Saudara, memang betul semenjak si brengsek ini muncul, semua jadi brengsek urusan. Belum betul-betul lagi loh. Pengen gue tangkap lagi kali loh. Saudara, kenapa saya tertarik apa yang disampaikan oleh Prof. Din tadi, saudara? Karena memang kalau kita lihat dulu di zaman Orde Baru, saudara, ada korupsi, banyak korupsi, tapi korupsinya masih di kolong meja. Korupsinya masih di kolong meja. Masuk era reformasi, ternyata korupsi tetap ada. Saudara, bahkan naik tingkat, korupsinya mulai berani di atas meja. Korupsinya di atas meja. Begitu masuk orde brengsek, meja-meganya dikorupsi, dibawa pulang tuh meja semuanya. Kira-kira paham nggak? Paham nggak? Nah kalau udah begitu jadi brengsek nggak? Brengsek. Nah kalau bicara kebrengsekan ini, saudara,
bicara soal cawe-cawe. Ini lagi ngetren ini istilah cawe-cawe. Apa sih artinya cawe-cawe? Ikut campur. Ini bukan tuduhan, bukan, si brengsek sendiri yang ngaku. Betul. Jadi kalau nanti ada polisi nyalain lu Habib jangan fitnah, dia yang ngomong. Bukan gua fitnah, betul. Dia yang ngomong, dia ngaku dia mau cawe-cawe, betul. Saya hanya mau mengingatkan si brengsek ini bukan baru sekarang cawe-cawe, saudara. Kami sudah menghadapi cawe-cawenya semenjak pilkada di Jakarta. Bagaimana dia menggerakkan semua instrumen negara, saudara, untuk membela seorang penista agama. Betul. Saudara, kalau ketika itu, saudara, tidak ada aksi 411 atau yang dilanjutkan dengan aksi 212, saudara, dengan izin Allah, Allah menangkan kita semua. Kalau tidak ada 411, tidak ada 212, si penista agama tidak akan pernah diproses hukum, saudara. Loh, saya berkali-kali kok bertemu dengan Kapolri, saya berkali-kali bicara langsung dengan Kapolri. Kapolri nggak berani untuk memeriksa si penista agama tanpa izin si brengsek. Lo paham ya? Paham? Apa ya? Nah sekarang saya mau tanya, penista agama dibela, dilindungi, dijagain, nggak mau dihukum, brengsek tidak? Jujur semua, brengsek tidak? Terima kasih Pak Din. Istilahnya cakep tuh. Alhamdulillah, saudara. Alhamdulillah umat Islam bersatu. Turun aksi 411, turun 212, saudara. Sekalipun si brengsek ini sudah mencoba, saudara, berusaha dengan berbagai macam upaya, tidak boleh diperiksa, tidak boleh disentuh, jangan dipenjara, gak boleh masuk pengadilan, tapi kehendak Allah berbeda, ya ikhwan. Uridu turidu walakin Allah fa'alu lima yurid. Saya punya keinginan, Anda punya keinginan, tapi yang berlaku tetap keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha perkasa? Takbir. Sallu ala nabi. Enggak sampai di situ, saudara. Begitu si brengsek ini lagi diadili, secara tidak tahu diri dia cawe-cawe, si penista agama mau dijadiin gubernur di Jakarta. Brengsek gak tuh? Brengsek gak? Ini orang lagi berperkara, saudara, urusan penistaan agama. Umat Islam lagi protes dari mana-mana se-Indonesia, sampai ada aksi 411, 212 dengan tanpa punya rasa malu, saudara. Dia cawe-cawe, dia satukan beberapa partai besar, saudara, dia turunkan berbagai macam konglomerat, duit miliaran triliunan dikeluarkan.